Jadi gambaran agroekosistem itu adalah lingkungan yang ada di wilayah pertanian ya, secara tidak langsung itu mempengaruhi sehingga terjadi perubahan kebiasaan yang tadinya awalnya kan yang biasa dibudidayakan itu tanaman padi ya, persawahan, dia itu kan membutuhkan air lebih banyak. Sekarang berubah menjadi tanaman palawija karena di tanaman palawija itu tanamannya bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan air. Nama saya Amai Wijaya, saya di Desa Neglasari. Saya menjadi ketua kelompok tani di sini. Nama kelompoknya Mukti Tani, nama farmnya Wijaya Farm. Di sini nama Wijayanya. Di sini ada beberapa komoditi unggulan terdiri dari buah dan sayuran ya. Dari buahnya itu jambu kristal, komoditi unggulannya, dan dari sayuran ada terong ungu. Terus ini ada pare juga, walaupun pahit, tapi ini jadi produk unggulan juga dari kami. Terus ada oyong, jadi TOP, terong, oyong, varia itu komoditi unggulan dari kita di kelompok kita di sini. Dulu waktu saya kecil di sini memang sebelumnya petaninya padi ya, padi, air tuh banyak gitu kan. Bahkan petani di sini kebanyakan minat padi. Minat padi itu padi sama ikan gitu kan. Yang senior-senior masih ada sih. Ada Haji Ahmad, Bagandi. Nah, itu sosok yang paling sejarah lah gitu. Masih saksi hidup lah dia, masih ada gitu orangnya sampai saat ini gitu kan. Dulu waktu saya kecil di sini sampai dari atas sampai ke sini nih, blok sini, ini padi semua. Bahkan saya ingat di sini. Saya tuh di sini nangkap ikan mas di sini kan sebelum padi dipanen gitu kan. Di pinggir-pinggir paritan gitu kan. Banyak ikan. Nah sekarang udah beralih gitu kan, air susah, terus kendala-kendalanya juga lah macam-macam lah gitu kan. Perjalanan ininya sih di ya waktu ke waktu lah gitu kan, sering berjalannya waktunya juga gitu kan, sekarang udah pada rusak. Aki yo atu ngeto aya cai mah. Caina, oh tadina air deh. Ah ya tadi nama. Di mana tabe sumber? Di Girang. Air bare teh sawah, air teh. Sawah. Sawah. Oh. Bangsa 10 tahunan dah. Ayo ke waktu nyawa kan ngulahan gitu. Segala enak we susah tabrang-tabrang. Air berarti mun cai kitu ieu kumaha nya ieu be kebun teh? Aduh, kumaha kieu we atuh nungguan hujan, nyemprot-nyemprot oge. Tah lamun teu keur hujan, lamun teu musim hujan. Mun keur hujan mah wayahna ngalala jauh gitu. Da anu kieu mah teu kudu disemprot sih. Apana pan sajen teh sama hui gitu pan kudu butuh cai. Ai we mah kudu mah disemprot ai we mah model kieu mah. Ya mun halodo kumaha eta be hui? Halodo mah nya kitu teh dah eta ngan teh kanyataan baruruk na halodo saeutik oge. Cai lantaran. Agroekosistem itu adalah ini komponen atau faktor-faktor ya dari lingkungan yang mempengaruhi tanaman gitu atau makhluk hidup di sini. Gambaran untuk agroekosistem yang saya temui di sini, pada mulanya kan areal di sini itu persawahan ya, yang tadi pada awalnya kan tanaman padi ya, sawahan. Persawahan itu kan maksudnya untuk padi kebutuhan airnya lebih banyak karena tadi fungsi dari irigasinya kan kurang berfungsi dengan normal sehingga dari kebiasaan petani jadi berubah tuh menjadi ada perubahan dari segi komoditasnya ya, tanamannya menjadi berubah.
Jadi yang perlu dilakukan itu adalah melakukan rotasi tanaman. Maksudnya menyesuaikan ya dengan kondisi lingkungan agroekosistem, agroklimat ya. Jadi kalau misalnya cuaca gitu, cuacanya lebih ekstrim, misalnya kemarau, tidak ada hujan sama sekali, kita mengalihkan ke tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, misalnya tanaman ubi, di sini ada jagung juga. Tapi ketika musimnya mungkin lebih ada hujan gitu, jadi bisa menanam tanaman sayuran. Ini waktu pemetikannya pas hari raya kan, kebetulan pas hari raya itu harga anjlok. Jadi petani ya udah nggak masuk hitung-hitungan biaya operasional, udah aja ditumpukin gini aja. Misalnya kan biaya metik nih tenaga kerjanya berapa satu johor, dari pagi sampai johor itu biaya petik 75.000. Terus kan harga terongnya lagi anjlok, ini paling di pasar kemarin di nota 1.000 itu di pasar, belum kita biaya ongkos kirim gini. Jadi petani daripada rugi kata mau udah ini nggak masuk hitung-hitungan ininya, udah ditumpukin aja di korban ini. Biasanya sama petani dijadikan pupuk organik ini. Dikembaliin sama tanaman, nanti ini digali tanah, dilubangin, nanti dikubur gitu supaya jadi pupuk lagi. Karena petani kadang-kadang beda-beda, ada yang dimasukin ke plastik, nanti diambil airnya kayak gitu, nanti dicorin ke tanaman. Oh, jadi pupuk juga Bubuk cair. Nanti paling ditambah dengan zat apa. Masing-masing petani masing-masing beda cara. Nah, ini irigasinya nih udah airnya kecil. Dulu tuh irigasinya nih airnya deres banget nih, ini besar airnya, bisa mengairi yang di ujung sana sawah tuh di sini. Sekarang udah kayak gini ya 1.000 meter aja nggak keterairi. Makanya nih sebenarnya ada dampak dari sampah, ada kebocoran juga gitu kan, bocor-bocor dikit, terus ada tertimpa longsor juga gitu kan. Airnya semakin tersendat gitu kan. Sebenarnya faktornya sih sampah sih yang paling mempengaruhi secara besarnya gitu. Warga itu kan buang sampah ke deket-deket pinggir-pinggir rumah, terbawa air hujan, akhirnya kumpulnya di ini irigasi warga kayak gini sih. Nah ini nih sampah-sampah kayak gini, ini hal-hal yang kecil nih kayak gini. Sampah-sampah yang dari pohon-pohon kelapa, dari bambu, tambah sampah-sampah plastik. Jadi komplit seperti ini. Karena masyarakat setempat ini anggapnya irigasi ini dianggapnya tempat pembuangan sampah kayak gitu sih, kebiasaan itu belum berubah pola pikirnya gitu. Harusnya ibu-ibu yang di sana tuh yang ada di hulu bikin kayak embung penampungan sampah gitu. Jadi bakarlah, jangan dibuang ke paritan sungai gitu. Ya, akhirnya kayak gini dampaknya. Jadi kondisi yang sekarang irigasi di sini udah 70% rusak ya. Udah banyak-banyak tumpukan sampah-sampah masyarakat. Kesadaran masyarakatnya juga kesadaran sampah lah gitu ya. Nanti akibatnya akan jangka panjang seperti apa gitu di situ. Terus ditambah lagi
dengan bangunan-bangunan, misalkan sekarang banyak bangunan perumahan ya kayak gitu, terus sembarangan juga gitu kan, buang apa ke irigasi kayak gitu. Terus sebenarnya kesadaran petanya juga nih yang nggak ada gitu kan, kesadaran petaninya juga semakin berkurang gitu kan. Jadi PR-nya di pertanian itu menurut saya berat banget. Irigasi sekarang yang ada cuma beberapa irigasi, kan irigasi ada 3 nih. DI-nya sama, DI Cisasa kanan, DI-nya cuman yang berjalan cuma yang ini aja nih, yang sebelah sini. Itu juga 50% terkendala sekarang gitu kan. Udah saya cek tadi sampah plastik, pempes gitu kan, ini pempes itu yang paling banyak. Pempes itu kan karena kalau kena air gitu kan, bukan terbawa air, jadi dia tuh semakin gendut gede gitu kan, ada ranting dikit ganjel akhirnya gitu kan, mendung jadi bongkar gitu kan, jadi paritan terganggu, bongkar akhirnya terjadi kebocoran juga gitu. Ya akhirnya rusak di situ. Karena kan memang cilining irigasi ini kan belum ada tembok gitu ya, baru kayak tanah-tanah gitu, si lining antara lining kayak gitu. Jadi gampang kalau air dari irigasi ini membludak gitu, akhirnya jebol lah gitu. Apalagi pas saat perubahan cuaca gitu kan, dari tebing gitu kan, tebingan yang sini jadi bongkar, jadi tertimpa lah irigasi itu kayak gitu. Nah itu butuh proses lama juga. Insek fungi yang di sebelah nggak ada ya, tapi lebih ke sanitasi. Ada yang kita pakai, ada. Ketika dia kan kalau petani yang lain udah nggak sanggup, Harus rutin ini perawatannya. Emang kita terkendala sama modal juga ya gitu kan. Soalnya ini sekali nyemprot aja saya tuh sekali aplikasi 1 juta. 1 juta itu yang ini. khusus jambu kristal. Nah, khusus jambu kristal aja. Paling gede maksimal kemarin dimaksimalkan sampai habis biaya 1.300.000. Pelan nyemprot pelan. Per kali nyemprot ya? Per sekali nyemprot. Berarti kalau rutin kita seminggu sekali gitu kan penyemprotan, ya ambil 1 juta aja atau berapa gitu kan, dapat 4 juta dalam sebulan. Dengan 1.500 tanaman itu ya? Iya. Berarti per pohon kenanya sekali nyemprot 1.504. Saya pernah tuh nyoba pakai pupuk subsidi ya. Ternyata jambu kristal itu kan anti ya sebenarnya kalau sama pupuk subsidi itu, karena pupuknya nggak berimbang gitu kan. Nah ketika saya udah berubah gitu kan, mengalihkan dari non subsidi ke subsidi, nah di situ mulai kacau tuh. Mulai kacau, ketahanan tubuh dia tuh kayak kurang gitu. Saat pupuk non subsidi masih stabil, nggak ada serangan, walaupun ada serangan begitu hebat juga masih kuat. Kurang makan lah ya? Iya kayak kalau kita itu kekebalan tubuhnya kurang gitu, imunnya jadi gampang sakit gitu. Nah ini PR sebenarnya. Jadi acuan saya itu, dulu itu saya nggak pernah loh pakai pupuk subsidi gitu kan. Pupuk kandang masih masuk kan? Pupuk kandang masih masuk. Cuman kemarin juga saya kan gimana caranya tadinya modal tuh irit-irit gitu kan. Saya tuh pakai pupuk kandang juga yang kadar nitrogennya tinggi. Ternyata itu salah juga. Terlalu tinggi nitrogen pupuk kandang ayam kemarin. Harusnya kambing. Kambing harusnya. Saat ini memang untuk mengantisipasi berkurangnya air gitu kan, kerusakannya irigasi, kita untuk bisa tetap bertani, berbudidaya sayuran gitu, kita mengandalkan tada hujan gitu kan. Petani atau petani yang punya lahan di mana-mana gitu kan, ya mengandalkan gentong gitu kan, disimpan gentong, air hujan ditampung gitu kan, dibikin kolam dulu bisa kan, baru pakai plastik gitu kan supaya tidak menyerap ke tanah gitu. Terus ada pula yang pakai saung-saung dikit, pakai gentong masuk air juga masuk ke gentong kayak gitu. Jadi ini aja gitu, gimana cara antisipasinya gitu aja, dapat air kayak gitu. Cuman di Bogor tuh kan pas kemarau setengah bulan aja, itu tada hujan nggak cukup kemarin juga. Ini saya juga bingung gitu, gimana cara antisipasinya kayak gini. Jadi kemarin kita memang udah mengajukan si pompa gitu kan, pompa air gitu kan ke dinas gitu kan,
untuk bisa menyedot air gitu dari anak sungai gitu kan. Di sini ada anak sungai, mungkin pakai pompa air sih solusinya sebenarnya kayak gitu. Jadi sekarang ini kan iklim lagi nggak jelas ya kan ya, lagi kadang hujan datang tiba-tiba, kadang tiba-tiba langsung panas lagi gitu. Ngaruh. Seminggu itu bisa beberapa kali itu nih. Betul. Perubahan ya. Iya makanya nah ini kita kesini tuh ngebawa ini sensor ini namanya Encomotion, kita dari Biops Kang. Jadi tujuannya biar petani bisa tahu gitu kondisi lingkungan di tempat dia nanamnya gitu Kang. Kita udah berbasis IoT, sensornya kita update tiap 2 menit sekali untuk ke aplikasinya dan bisa langsung dilihat dari handphone gitu Kang. Jadi seperti ini Kang. Jadi kalau misalkan tampilan awalnya kita udah bisa input tanamannya mau jenis tanaman apa gitu, bisa input di awal. Terus kalau misalkan udah kita tinggal masuk aja ke inputannya, datanya langsung kepapar gitu Kang. Data temperatur, kelembapan, terus ini intensitas cahaya gitu. Terus kita ada kecepatan angin sama arah angin juga sampai ke curah hujan kan gitu. Jadi curah hujan ini juga bisa dicatat di sini. Targetnya sih petani biar bisa prepare gitu kan. Jadi misalkan dari perkiraan data bulanan gitu atau misalkan kalau misalkan ada jalan tahunan tahun kemarin gimana, jadi bisa kebayang misalkan kalau mau mupuk atau mau biasanya ke obat ya Kang ya, mau ngobat gitu apakah kira-kira bakal hujan atau enggaknya dari tren datanya hariannya mungkin bisa kebayang salah satunya gitu, apa dia mesti ngobat hari ini atau ditunda gitu, salah satunya gitu Kang. Dari data-data ini kita bisa tahu kebutuhan air yang perlukan buat nyiram ke tanamannya gitu Kang, karena kan laju penguapannya bisa diketahui dari data-data ini Kang. Jadi kita langsung otomatis ngitung. Jadi petani benar-benar udah nggak perlu nyiram manual lagi, udah nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal mantau aja di sini Kang. Gitu. Jadi tinggal lihat di sini apakah udah tersiram atau belum, data hariannya penyiramannya udah berapa gitu, itu udah tercatat semua di sini. Saya ini mensosialisasikan ya kegiatan pengujian tanah. Jadi menggunakan perangkat sederhana dari Balai Tanah. Nah, di sana kita dapat ketahui ini kandungan seperti kandungan NPK, nitrogen, fosfat sama kaliumnya ya. Nah, itu kan termasuk unsur pupuk yang utama dari tanaman. Jadi ketika kita lakukan, kita ketahui gitu, setelah dianalisa kan diketahui ya jumlah pupuknya. Nah, setelah itu kita jadi dapat menghitung kebutuhan tanaman, maksudnya dosisnya jadi lebih tepat. Jadi kalau berdasarkan yang saya lihat ya, kalau untuk petani kan mereka melakukan kegiatan pemupukan itu kan berdasarkan pengalaman ya, asal aja gitu untuk pemupukannya. Nah, karena tadi asal itu kan jadi dari pupuknya juga bisa lebih boros gitu ya. Sedangkan kalau kita lakukan pengujian, ukurannya, dosisnya gitu ya, jadi lebih berimbang, terus kita juga dapat menghemat gitu kebutuhan tanaman. Kalau berimbang dia bakal maksudnya dari lebih optimal aja pertumbuhannya. Efeknya itu bisa dapat merusak tanah juga, jadi pupuknya itu bukannya terserap oleh tanaman, malah nanti bakal diserap oleh tanah gitu ya. Terus yang dilakukan apa tuh Kang? Tuh kayak gini. Selama ini? Tuh, jadi mengkerut dia tuh. Nanti hitam tuh, gosong itu pucuknya tuh. Jadi ada
satu pendampingan yang memang dari tahun 2017 sampai sekarang masih berjalan, yaitu JICA. Dari budidaya sampai ke market, dia tetap mendampingi gitu. Dari segi teknologinya gitu kan, ada JICA juga menghadirkan misalkan teknologinya kayak gimana sih cara yang lebih bagus gitu kan. Kita sebelum budidaya pengolahan tanah, makanya kita disuruh diuji dulu si tanah ini kekurangannya apa nitrogen, fosfat, kalium kayak itu. Nah itu harus seimbang di situ, maka diukur di situ ketahuan dari awalnya pengolahan. Dulu ya kita cuma mengandalkan pasarnya pasar tradisional, tapi udah ada pendampingan. Alhamdulillah pasar-pasarnya kita udah bekerja sama dengan pasar e-commerce gitu kan. Alhamdulillah dengan sayur bak udah jalan, terus sama Sigari kita lagi penjajakan, sama Ion Mall dalam penjajakan juga. Bentar lagi kita juga kontrak dengan Ion. Terus pasar tradisional tetap jalan, makanya pasar itu semua kita harus pegang sebenarnya, karena pasarlah yang paling menentukan. Buat semua anak-anak muda, saya berharap jangan malu lah, jangan gengsi gitu kan. Jadi petani dekil, kotor, kucel gitu. Jadi anak muda itu harus kerja keras, karena dari muda lah kita, masa-masa muda itu masa-masa emas gitu.